Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat video tutorial catatan penjualan dan hutang. Langsung saja kita langsung klik aplikasinya. Di tampilan awal ini kita akan bisa mengganti bahasa ya. Tampilan awal bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Langsung ganti ya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian mata uang bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita ya. Contohnya ini Indonesia, mana tahu kita di luar kota kita bisa ganti dengan luar negeri ya. Kita ganti ke mana gitu kan. Ta Irlandia, kemudian bisa ganti lagi ke Indonesia. Oke, kali ini karena kita di Indonesia, kita pakai mata uang Indonesia. Oke, kita lanjut. Selesai. Ini tampilan awal catatan penjualan dan hutang ya. Di sini kita disuguhkan dua menu ya. Di sini ada menu sudut kiri atas, itu ada menu garis-garis 3 ya. Di situ ada beranda, catatan lain, hutang, pemasukan, pengeluaran, video tutorial, pengaturan, share, rate, kemudian privasi polis. Kemudian di sini ada juga menu titik 3, itu untuk menu pendukung ini ya di aplikasi ini. Oke, kita langsung aja. Kita untuk di sudut bawah ini kita ada tambah. Di sini ada tambah pemasukan untuk pengeluaran, pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan contohnya di saldo awal ya. Di saldo awal ini kita mungkin ketik nama saya. Saldo awalnya kita buat 1 juta ya. Mana tahu kita dapat gaji ya. Untuk dompet kita lah, saya bilang kan 1 juta. Kemudian di sini saldo saya. Nah, di sini kita bisa nih, contohnya tambah pengeluaran di saya, ketik nama saya, pengeluaran 20.000, ya kan? Di sini tanggal 7 semalam, si minyak motor. Kemudian untuk pengeluaran apa lagi? Contohnya pengeluaran istri 100.000, belanja sayur dan daging. Kemudian tanggalnya bisa kita ubah terus malam juga ya, tanggal 7. Simpan. Kemudian secara otomatis pengeluaran dan pemasukannya ada. Kemudian kita alhamdulillah dapat kerja tips gitulah ya kan, 100.000 gitu pemasukan, dapat kantong kita di dompet kita nambah 100.000, dapat tips itulah, dan simpan. Otomatis dia langsung mencatat ya pemasukan dan pengeluaran. Jelas ya, ada warna hijau ada pemasukan, warna merah pengeluaran. Jadi kita bisa lihat tuh ya. Kemudian di menu titik 3 ini, di sini ada ubah nama. Nah, ubah nama ini contohnya yang uang yang di depan ini adalah dompet kita. Buat sini dompet saya. Jadi ini pengeluaran di dompet saya. Ini secara otomatis dia berubah dengan dompet saya. Kemudian di sini ada pencarian juga, misalnya pengeluaran istri, ada pemasukan atau pengeluaran. Tahu istri mengasihi kita kan ya. Tahu istri yang baik ya. Kemudian di sini juga ada saya, jadi ini pengeluaran tentang pemasukan dan saya saja gitu. Lebih simpel ya, mudah dan mudah dipahamin. Jika keluar kota nih bisa cocok ya digunakan. Kemudian di sini ada menu urutkan. Urutkan ini di sini berdasarkan nama atau ya berdasarkan nama dan harga. Untuk berdasarkan nama itu dari A dan Z, kemudian berdasarkan Z dan A. Kemudian harga, urutkan berdasarkan harga itu dari tertinggi dan ada juga yang terendah. Bisa dicoba nanti langsung ya. Kemudian berdasarkan tanggal, tadi di tanggal 7 kita ada pengeluaran pemasukan ya. Oh, pengeluaran aja di tanggal 7. Otomatis pengeluaran dan pemasukan istri dan saya itu ada langsung itu. Kemudian untuk pemasukan, untuk tanggal 8-nya, khusus tanggal 8 adalah pemasukan. Jadi lebih simpel ya, kita bisa mengetahui itu berdasarkan tanggal. Kemudian juga bisa berdasarkan bulan.
Ya, karena ini bulan 2 Februari ya, ini Februari ya. Kemudian mungkin di Januari, kita geser di Januari, ya kosong udah jelas ya. Karena di Januari kita nggak ada pemasukan, karena kita mulai dari bulan Februari. Kemudian hapus banyak ini kita bisa langsung hapus atau satu-satu gini, atau langsung semua, atau bisa ngapus semuanya, atau 1-2 aja, ataupun satu saja. Kok satu biasa di depan langsung bisa dihapus ya. Nah, jadi lebih simpel ya, dan langsung terhapus, bisa langsung hapus semua atau tidak. Dan ini pun bisa kita setel berdasarkan pencarian. Contohnya ya kan. Tunggu, saya tuh pencarian. Misalnya saya kan. Kemudian hapus banyak. Secara otomatis saya saja yang ini ya, yang apa namanya? Yang ada gitu, istri nggak ada ya, karena di pencarian saya aja. Jadi untuk menghapus berdasarkan nama itu mudah di sini ya. Kemudian kembali lagi. Oke, di sini sudah kita coba semua ya. Untuk menu sini kita masuk ke menu selanjutnya. Di sini ada menu catatan lain. Nah, catatan lain ini di sini kita kan bisa ada usaha. Kita bisa nyatet juga di sini dengan porsi penyimpanan yang berbeda gitu. Contohnya dompet saya, ini penyimpanan dompet saya. Kemudian untuk usaha kita bisa juga tambah catatan usaha. Oke, usaha contohnya usaha apa boleh disamakan di sini, usaha risol saya buat ya kan. Saya risol, mah tahu Bapak banyak atau Ibu ya, atau teman-teman sekalian banyak usahanya, jadi bisa dicatat sini. Nggak harus usaha aja ya, banyak juga yang bisa kita catat di sini juga. Kemudian di usaha risol udah jelas kita memerlukan modal ya. Di situ ada langsung pemasukan untuk modal. Ketika saja saya juga namanya modalnya 300.000 saja ya. Untuk modal awal gitu kan. Modal awal. Jadi apa ya, kita bisa mencatat usaha kita juga di sini, pengeluaran pemasukan. Jadi nggak jong gitu, ibaratnya nggak nggak kehilangan. Ini dari mana nih kemana? Jadi bisa dicatat di sini juga gitu. Kemudian untuk udah jelas pengeluaran ya, untuk modal kita belanja ya. Bilang aja sini saya yang belanja, jadi kita buat sini saya belanja 250 untuk keperluan usaha. Nah, keperluan usaha. Nah, ya kadarullah besok kita jualan dapatlah 100.000. Jadi sini kita bisa langsung masuk pemasukan saya bisa 100.000 hasil penjualan risol. Jadi apa ya, mudah ya Bu, mudah ya, segala sesuatunya mudah di sini, dan lebih simple dan lebih mudah dipahami juga. Kemudian hasil risol, oh kita ubah nih tanggalnya tadi kan besoknya tanggal 9, jadi itu bisa kita ubah terserah tanggal 9 atau tanggal sebelumnya kita bisa ubah. Jadi kita lebih mudah ya, tinggal klik sekali aja ada menu pilihan ubah data dan hapus data. Jadi mudah sih di sini aplikasinya ya. Di sini kita, jadi nggak harus 1-2 aja, kita bisa banyak catatan yang bisa kita tambah di sini ya kan. Tidak harus usaha aja atau usaha kita banyak, usaha risol, usaha jual gas, usaha jual plastik, atau pada saat kita mengikuti bazar-bazar yang lain atau event-event yang lain, ini bisa kita catat menggunakan catatan ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada menu hutang. Nah, di sini kita kan namanya manusia pasti kita sering ada hutang kan. Contohnya adik kita hutang kan. Adik kita hutang. Bang, minjam 50.000 lah, untuk apa? Untuk apa? Pulsa. Jadi kita bisa catat nih, adik kita hutang, nanti gajian dibayarnya kan gitu kan. Boleh kasih 50.000 hutang pulsa. Jadi tercatat di sini ya kan. Jadi lebih mudah. Kemudian kawan kita kan, Saipul gitu kan. Entah nama siapa lah ya kan. Ini hanya samaran aja. Contoh ya Bunda ya. Contoh ya, Saipul gitu. Nah, di Saipul ini misalnya dia pinjam 20.000, pinjam. Nah, bisa tuh langsung catat.
Atau adik kita sudah bayar, tinggal langsung hapus aja deh. Hapus, dah ada bayar, berarti utang sama orang lain siapa aja, 20.000 total utangnya. Siapa aja, Saiful, bisa. Pencarian di sini juga langsung bisa ya, Saiful, atau jelas kalau misalnya nggak ada namanya, dia udah nggak ada. Kemudian di titik 3 ini sama juga menunya. Di sini ada urutan, sama juga diurutkan berdasarkan nama, A dan Z dan A. Kemudian harga tertinggi, siapa sih utang yang paling tinggi nih? Kok lama kali? Bisa kita lihat di sini ya, harga tertinggi dan harga terendah. Kemudian harga terendah, ini utangnya nggak bayar-bayar, padahal cuma segini, kita lunasin ya. Yang baik hati lah kita ya, dermawan ya. Kemudian di sini ada berdasarkan tanggal juga sama, utang tanggal 7 siapa aja sih, bisa kita lihat. Utang tanggal 8 berapa dan seterusnya. Kemudian berdasarkan bulan Februari siapa yang nih masih utang ya. Bisa kita lihat di sini. Jadi mudah ya. Jadi sangat mudah untuk melihat utang-utang kita ya. Kemudian hapus banyak pun juga bisa sama ya. Di sini juga langsung langsung sekali banyak, atau satu-satu, atau berdasarkan nama juga sama seperti catatan penjualan yang di depan tadi. Oke, itu untuk khusus menu hutang ya. Kemudian di sini ada pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan ini jadi semua pemasukan di tanggal, nggak di tanggal ya. Ini bisa kita setting juga tanggalnya gitu berdasarkan tanggal. Nah, di sini semua pemasukan keluar kita bisa lihat. Kemudian untuk pengeluaran pun kita bisa lihat juga. Jadi sangat simpel ya, sangat mudah untuk melihat pemasukan dan pengeluarannya. Kemudian di sini video tutorial di mana kalau teman-teman dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa nggak tahu menggunakannya, bisa lihat video di sini gitu. Ini video tentang aplikasi kita ya. Jadi sangat kita akan upload yang terbaru di sini. Jadi jangan lupa lihat-lihat videonya juga. Kemudian di sini ada pengaturan. Di sini ada pengaturan, kita bisa menggunakan kata sandi. Mana tahu kan? Sandi, kemana tahu kita tuh meninggalkan HP, jadi ditengok tah di HP anak-anak kita gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan kata sandi, jadi jangan takut. Ini bisa masukkan sandi kita, kemudian di sandi ulangnya, kemudian di sini ada nomor untuk lupa sandi, atau kalau misalnya lupa semuanya bisa di chatting aja Instagram kita @hopdeveloper09. Oke. Kemudian di sini ada ganti bahasa ya, di sini Indonesia dan English. Nah, ini langsung bahasa Inggris ya. Kemudian di sini kita bisa ganti bahasa Indonesia lagi. Kemudian ganti banyak mata uang, di sini bisa ya, langsung Malaysia gitu kan. Nah, langsung ada kan Singapura, Mesir, Arab ada nggak? Uni Arab, tuh ada ya. Jadi yang mau ke Mekah tuh bisa tuh ya, bisa berbagai catatan. Berapa ringgit sih kita? Berapa ringgit? Ringgit ya, real. Berapa real sih yang kita gunakan di Mekah ini? Ini tentang kita catatan penjualan hutang versi 1250. Nanti kita update versi terbarunya. Bisa cek versi terbarunya, langsung diklik sini aja. Kita nggak ada internetnya ya. Oke, lanjut lagi. Di pengaturan sudah, kemudian di share pun bisa kepada teman-teman kita ya. Mau di beberapa sosial media boleh. Kemudian jika aplikasi ini bagus, tolong dibeli rating ya. Terima kasih yang sudah beli rating ya, memberikan ratingnya. Kemudian kita pun ada free privacy policy-nya. Jadi aman ya, aplikasi kita aman dan mudah digunakan untuk semua kalangan. Jadi terima kasih, kali ini kita akhiri video tutorial catatan penjualan hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.